Apakah benar kita hidup di dalam negara yang rusak, korupsi banyak, koruptor masih berkeliaran, pemerintahnya gampang mengubah-ubah aturan, politikusnya tidur di dalam rapat, dan lain-lain? Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang hidup di dalam sebuah negara yang rusak. Apa yang menarik dari hal yang saya pelajari ketika saya mempelajari dan membaca buku tentang filsafat stoicisme? Saya itu adalah orang yang lebih memilih spoiler ketika ingin menonton TV. Saya tidak suka unsur misteri. Saya tidak suka hal-hal yang jelimet gitu ya. Saya pengen tahu ini arahnya kemana sih gitu ya. Begitu juga pada saat saya belajar filsafat gitu ya. Saya ingin tahu kenapa si Epictetus membicarakan hal ini. Kenapa Marcus Aurelius menuliskan hal ini. Kenapa Seneca menulis surat kepada ibunya? Di mana Seneca menulis surat? Kenapa dia dibunuh oleh Kaisar Nero? Saya ingin tahu bagaimana cara mereka hidup. Bukan hidup yang berfilsafat, bukan. Tapi saya ingin tahu bagaimana mereka hidup dari bangun, mandi, buang air bahkan, lalu bekerja, lalu mencari hiburan, lalu bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, lalu pulang, lalu tidur lagi. Saya ingin tahu sedetil itu. Apakah saya sudah tahu? Saya sedikit paham, mengerti. Nah, yang saya lihat dari dulu sampai zaman sekarang, bahwa sebuah negara dimiliki atau dipimpin oleh satu orang, yaitu presiden atau perdana menteri, atau bahkan pada zaman filsuf-filsuf dulu itu adalah seorang kaisar. Apakah ada negara yang sempurna? Saya rasa tidak ada. Di dalam sejarah itu tidak ada. Tidak ada negara yang sempurna. Bahkan negara yang besar atau kekaisaran yang besar yang dulu banyak diceritakan di dalam buku-buku sejarah, yaitu Yunani dan Romawi, juga tidak baik gitu ya. Tidak baik di mata siapa? Di mata rakyatnya. Karena apa? Rakyat itu memiliki keinginan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang baik. Maka dari itu filsafat stoicisme atau filsuf-filsuf lainnya seperti Socrates, Plato, Zeno, Epictetus itu membuat filsafat memikirkan tata cara bagaimana manusia itu hidup yang baik. Karena apa? Karena memang keinginan manusia itu untuk hidup yang baik. Dan hidup yang baik seharusnya didefinisikan bukan karena pemerintahannya baik, bukan karena memiliki keluarga yang baik, bukan karena memiliki teman yang baik, bukan karena memiliki pekerjaan yang baik, bukan karena memiliki uang yang banyak, tetapi hidup yang baik adalah untuk memiliki keutamaan yang baik, virtue yang baik, karena itu berada di dalam kendali kita. Jadi ketika kita hidup di dalam negara yang rusak,
di negara yang sistemnya tidak benar menurut kita, apa yang harus kita lakukan adalah menjaga jiwa kita untuk tetap baik. Dengan apa? Dengan virtue, dengan keutamaan, dengan prinsip. Gitu ya. Jadi kritik saja tidak cukup. Kritik tentang pemerintah saja tidak cukup untuk bahagia. Karena apa? Ketika kamu memberi kritik, kamu tidak bahagia dan kamu tidak akan mengubah apa-apa. Yang ada adalah kritik bagi pemerintah itu meracuni diri kamu sendiri. Tetapi akan berbeda ketika kamu memang memiliki pekerjaan sebagai kritikus, sebagai ahli politik, ahli tata negara dan segala macam. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan kamu. Tetapi ketika kamu adalah pekerja di bank, pekerja supir ojol, pekerja di rumah makan, pekerja hotel, supir, lalu hidup kamu tidak baik, lalu menyalahkan pemerintah, lalu mengkritik pemerintah seharusnya begini, seharusnya begitu, maka hidup kamu tidak akan baik. Malah mengeluh itu adalah sesuatu yang akan meracuni hidup kamu, yang akan meracuni diri kamu. Yang harus kamu lakukan adalah lakukan hidupmu dengan baik tanpa menyalahkan siapa-siapa. Tanpa menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Karena memang negara kita itu yang kita diami itu tidak berada di dalam kendali kita. Iya, kita punya kendali memilih presiden, tapi kenapa kamu memilih presiden yang kemarin? Iya, kamu memiliki kendali untuk berdemokrasi. Emang demokrasi kamu bisa mengubah negara dengan 1 detik? Kan tidak, Bu. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Tapi ingat, ada hal yang lebih penting, yaitu menjaga hidup pribadi kamu. Hidup pribadi kamu itu untuk hidup kamu sendiri, untuk hidup keluarga kamu, untuk orang-orang yang kamu cintai. Lakukan pekerjaan kamu dengan benar tanpa mengeluh. Kata Marcus Aurelius, jangan mengeluh. Jangan membiasakan untuk mengeluh meskipun berada di dalam pikiran kamu. Meskipun keluhan itu berada di dalam pikiran kamu. Usahakan kamu tidak mengeluh, baik itu dibicarakan, baik itu di dalam pikiran. Mengeluh karena apa? Karena menyalahkan orang lain. Mengeluh karena hidup kamu tidak baik, karena inilah. Bahkan terkadang kamu menyalahkan diri kamu. Tidak usah. Yang harus kamu lakukan adalah fokus saja terhadap apa yang harus kamu kerjakan saat ini. Tidak usah mengeluh. Jadi, jika kamu merasa kamu hidup di negara yang amburadul, memang negara seharusnya begitu dan itu tidak berada di dalam kendali kamu. Tidak ada negara yang sempurna, bahkan tidak ada pribadi yang sempurna. Negara semuanya memiliki kekurangan. Mau itu Norwegia, mau itu Skandinavia, mau itu negara-negara di Eropa, tidak ada yang sempurna. Masih ada negara yang kita lihat sempurna, masih ada warganya yang mengeluh karena pemerintahnya tidak baik, ada. Jadi tidak usah berharap apa-apa, tidak usah berharap pemerintah kamu memikirkan kamu, tidak usah. Yang kamu harus latih adalah melakukan usaha kamu untuk menjaga hal-hal yang penting di dalam hidup kamu. Yaitu apa? Hidup kamu sendiri, mental health kamu sendiri, keluarga yang kamu cintai. That's it. Itu saja. Jangan memikirkan apa-apa karena semuanya berada di luar kendali. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.